Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Bapak Ibu mahasiswa, pada sebelum kita mulai, kita berdoa dipersilakan. Pelaksanaan dari rencana strategik. Ya. Next. Ini dari bab 1 sampai 7 sudah. 8 sampai 13 sudah kita aplikasi rencana strategis. Pengertian Renstra. Renstra adalah proses perencanaan jangka panjang yang bersifat formal untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Jadi panjang, bisa 5 tahunan, bisa 10 tahunan. Juga Renstra itu dapat diartikan rencana 5 tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan program dan kegiatan. Karena ini PP nomor 108 tahun 2000 tentang tentang pemerintah daerah, maka ini kegiatan daerah. Kalau ini Bapak Ibu di lembaga pendidikan, maka berupa rencana 5 tahunan yang menggambarkan visi misi tujuan program kegiatan. Nah, kalau Renstra di sekolah Bapak Ibu sekalian, RKS ya, rencana kerja sekolah. 5 tahunan, 10 tahunan atau berapa? 5 tahunan. Pasti ada visi, misi, tujuan program dan kegiatan ya, pasti ada. Nah, waktu pelaksanaan Renstra itu ada 3. Yang pertama itu saat memulai suatu organisasi atau lembaga pendidikan atau perusahaan gitu ya. Itu perlu adanya bahwa Renstra itu harus sudah mulai dilaksanakan. Saat memulai organisasi, saat memulai lembaga apapun itu, termasuk kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan lembaga pendidikan. Pada saat menyiapkan langkah penting, apa itu? Ya, bisa itu, misalnya kita mengadakan pengembangan gitu ya. Misalnya sekolah Bapak Ibu itu misalnya ya sekolah swasta biasanya kan yayasan swasta ya itu misalnya sudah punya PAUD, sudah punya SD, sudah punya SMP, kembangkan yang punya SMA. Bahkan kalau mampu memiliki lembaga pendidikan yang strata 1, nah itu kan pembentukan unit atau departemen baru atau bagian baru itu dibuat Renstra juga. Saat pembuatan ada program baru misalnya, ada program baru saat kemarin COVID-19 itu ya banyak program baru ya, terutama bagaimana sekolah daring itu ya, itu kan mempengaruhi hampir semua aspek kan begitu ya. Bahkan coba Bapak Ibu itu selesai artikel tentang COVID itu kan dari mulai tahun berapa ya COVID itu ya, 2020 sampai 2023 itu penelitian tentang COVID itu masih ya, artikel jurnal itu masih lembaga kita ya, yaitu berupa SB ya. Betul nggak? Ya. S itu strength, kekuatan, B-nya itu weakness, kelemahan. Kalau mendukung itu menjadi kekuatan, kalau itu tidak mendukung menjadi kelemahan. OT-nya opportunity dan ancamannya itu kalau yang berasal dari luar itu merupakan mendukung, maka itu merupakan peluang. Kalau itu tidak mendukung itu ancaman. Nah ini merubah saat menghadapi perubahan lingkungan. Jadi kalau RKS tadi ya Bapak Ibu, itu adalah sebetulnya itu adalah bagaimana sekolah Bapak Ibu itu eksis ya saat 5 tahun ke depan, saat 10 tahun ke depan gitu. Itu dibuat untuk itu ya, dibuat untuk bisa menjadi pemenang. Kaitannya dengan kalau kita bicara tentang manajemen strategi. Next. Nah ini alur aplikasi Renstra ya. Dari konsep Renstra ya sampai aplikasi Renstra ya. Jadi Renstra kan sejak awal kita sampaikan itu dibuat oleh pucuk pimpinan ya, betul ya, kita sepakati ya. Nah, itu saat konsep Renstra sudah ada, maka disampaikan pucuk pimpinan organisasi melalui inisiasi, yaitu diskusi, konsultasi dan lain-lain. Kemudian sosialisasi ya. Nah, berupa apa ya, rapat karya sarasian penyuluhan ya.
sampai aplikasi Renstra yang kita bicarakan di bab 14 itu bagaimana proses pengukuran pencapaian dari Renstra itu ya, dengan lokakarya, survei dan lain-lain. Artinya bahwa dari konsep Renstra sampai aplikasi itu ada beberapa tahap, dari inisiasi, sosialisasi, proses pembelajaran, proses pengukuran. Nah, yang terjadi pada proses pembelajaran itu saat pembahasan pada manajemen mutu pendidikan kemarin banyak ya, pelatihan, pendampingan, kebiasaan, sampai bagaimana kemarin budaya mutu itu loh ya. Jadi sangat menyiapkan kegagalan manakala suatu institusi itu tidak menyiapkan budaya mutu untuk mencapai mutu lembaganya. Next, kita paham itu apa input, proses, output, outcome, benefit ya. Tidak kita sampaikan semua, tapi coba dari input, proses, output, outcome, benefit itu yang saat katakanlah ini lembaga pendidikan semua misalnya, itu sudah keluar itu apa, siswa kita kan sudah keluar gitu ya, itu outcome ya. Bedanya dengan benefit apa? Iya betul. Kalau outcome itu ya jangka pendek, tapi kalau benefit itu jangka panjang. Misalnya begini, lulusan S2, MP, UST gitu ya. Bapak Ibu lulus cum laude semua, aminkan dulu. Tapi setelah lulus gitu ya, di sekolahnya itu ya gak ganggu, bukan ganggu, tapi dari dulu kok jadi guru aja, ilmunya untuk apa, manajemennya gitu, untuk apa ini gitu ya. Terus gajinya nggak naik-naik gitu ya, malah mengalami penurunan. Ini secara jangka panjang benefitnya kurang benefit. Secara outcome bagus gitu ya, cum laude gitu ya, ada titelnya MPD, tapi secara benefit nggak bertambah gitu ya, nggak bertambah. Ya inflasinya lebih banyak lah gitu. Nah, ya. Intinya begitu, bahwa jangka panjang dari outcome itu adalah benefit begitu ya. Ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya bahwa penilaian kinerja implementasi Renstra itu sampai indikator makro, yaitu outcome dan benefit. Kalau outcome itu jangka pendek, kalau benefit jangka panjang. Maka sekarang ya, saya selaku GMP itu men-share ke para alumni itu tracking itu para lulusan itu posisinya sekarang di mana dari lulusan tahun, misalnya tahun tadi yang kita share itu 2001 sampai 2003 sekarang gitu ya. Itu lulusannya di mana itu kita tracking ya, kita tracking gitu ya. Kalau setelah lulus itu yang belum bekerja segera dapat pekerjaan, maka bagus gitu ya. Yang sudah bekerja naik pangkatnya, atau mungkin ya dari yang misalnya masih DTT jadi ASN atau PNS, maka bagus. Dari pendapatannya sekian jadi bertambah itu, maka itu bagus. Nah, antara S1 dan S2 itu katakanlah indikator makronya tidak sama. Kalau S1 kan biasanya mereka belum bekerja. Kalau Bapak Ibu sekalian yang pasca ini kan hampir semua sudah bekerja, tentunya trackingnya tidak sama. Kita adakan pengembangan gitu ya. Next. Nah, ini refleksi dari mata kuliah 14 bab yang kita sampaikan sebelumnya sampai sekarang ya. Manfaat proses penyusunan Renstra adalah menjalankan dan mengalami suatu proses, bukan terbentuknya suatu dokumen perencanaan. Dokumen penting, tetapi proses perbaikan itu sebenarnya lebih penting. Tapi kadang setelah dokumen ada, RKS-nya ada, terus tinggal turun gitu ya. Pelaksanaannya bagaimana itu kadang jadi penyakit kita kadang ya. Wes ono RKS di tempat misalnya UST sudah ada statutanya gitu ya.
bukan itu yang penting ya. Itu penting juga kalau nanti diakreditasi itu ada dokumennya, tapi yang ini adalah proses tinggal sampai 5 tahun nggak ada apa-apa, bukan. Itu penting juga ada dokumen, karena sekarang itu kan yang reakreditasi itu adanya dokumen itu kan sangat penting gitu ya. Yang kita kerjakan ditulis, yang ditulis di ya, prinsipnya begitu kan. Nah, jadi yang paling penting itu mengalami proses apa yang ditulis di RKS itu kan Bapak Ibu. Ya, kalau di UST katakanlah itu statutannya itu ya. Mulailah dengan langkah-langkah yang konkret meskipun kecil sejak sekarang. Jadi masuk sekarang Bapak Ibu di semester berapa? 3 ya. Itu judul sudah dapat belum? Sudah. Tambah ya. Menemukan berapa judul? Satu. Memang pakai judul Pak. Iya, iya. Oh, gitu. Tapi usahakan ada alternatifnya, bisa jadi gitu ya. Misalnya, Bapak judulnya satu atau dua Pak? Satu ya. Misalnya ambil 2 atau 3 nggak apa-apa. Kuantitatif 1, kualitatif 1, studi pustaka 1 misalnya. Atau 2 lah, kualitatif 1, kuantitatif 1. Pilih nanti dipilihkan oleh pembimbing atau saat seminar proposal, biar ada pilihan. Kalau 1 nanti ya semoga pas pas dipilihkan, pas ini masuk judul yang selesai lah gitu ya. Jangan buat judul yang tidak selesai gitu. Ada judul yang tidak selesai. Judul yang tidak selesai itu penelitian yang mungkin terlalu ideal gitu ya, harus diteliti beberapa tahun, sedangkan Bapak Ibu itu punya kesempatan untuk selesai itu di semester 3 dan 4 ya. Tidak terlalu idealis, tapi itu bisa kita selesaikan saat nanti kita di semester 4. Oke, itu refleksinya Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali ada yang disampaikan ya, ada yang ditanyakan. Oh. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kan sudah garis start 5 tahun sudah diseminarkan disosialisasikan ke Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Ya. Tetapi di dalam perjalanan mungkin sekitar 2 tahun itu ada kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kira-kira itu apakah harus mengadakan sosialisasi lagi atau bagaimana solusinya? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi memang jadi katakanlah di tengah jalan itu ada sesuatu yang perlu dikatakanlah kalau dilanjutkan mesti akan menimbulkan sesuatu begitu ya. Maka itu perlu direncanakan lagi dan katakanlah tidak harus melibatkan semua yang kira-kira di saat mandeknya atau saat ini di bagian di bidang apa gitu ya, di bagian apa gitu ya. Nggak perlu sosialisasi lagi paling itu memberikan informasi ke unit yang ada perubahan tadi saja. Kalau secara keseluruhan tidak perlu secara keseluruhan lagi. Jadi hanya bidang yang kemungkinan yang berubah tadi, ya. Tapi kalau ini melingkupi banyak katakanlah yang terlibat nantinya ya bisa itu diambil keputusan untuk mengadakan sosialisasi dalam skop yang lebih besar. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Oh iya. Bapak Putri, dulu, Pak. Bapak dulu. Terima kasih Pak. Ya. Seandainya seorang pemimpin ditempatkan di tempat yang baru, di situ sudah ada restra yang baru berjalan 2 tahun. Apakah pemimpin itu boleh atau malah harus merevisi lensa yang dari pemimpin yang lama atau hanya melanjutkan saja? Ya. Biasanya kalau pemimpin yang baru datang itu dia membawa angin perubahan dari tempat bekerja lamanya begitu ya, kerja lamanya. Nah, kalau ingin ada perubahan itu maka harus diadakan ini ya, pembicaraan dulu. Misalnya si pemimpin yang baru mau mengadakan perubahan harus disampaikan dulu perubahannya itu apa. Kira-kira kalau itu fundamental sekali, saya kira sebagai pemimpin yang baru tidak gini. Kalau terlalu fundamental nanti Bapak misalnya ya itu akan ditolak oleh yang warga asli katakanlah ya. Tapi kalau itu bisa jadi reformasi bukan revolusi, itu saya kira bisa diterima. Asalkan itu perubahan itu disampaikan secara baik-baik dan tidak frontal, itu saya kira akan bisa diterima.
jadi disampaikan dengan urutan tadi, jadi sosialisasi. Tapi kalau misalnya saya itu jangan sampai revolusi semua diganti dengan ide baru atau perubahan baru. Mungkin nanti di tengah jalan kalau misalnya Renstra yang lama tadi kok katakanlah kurang begitu, ini mesti akan minta diganti ya. Gitu Pak. Enggak Bu? Ya. Terima kasih Pak, sebenarnya bersama dengan Pak Dian untuk adaptasi kepala sekolah yang baru. Lalu udah dijawab nih Pak. Yang kedua adalah kami swasta itu di bawah SMK, di bawah nama dari Balai Manajemen Sleman. Dan setiap tahun itu pasti ada yang namanya supervisi manajemen dan PKS Pak. Jadi rencana tahunanmu apa? Dan tadi yang hanya dokumen, jadi kita harus melaksanakan apa yang dituliskan. Nah, kemarin sempat dengan kepala sekolah yang baru, RKT agak kita ubah tidak sesuai dengan yang RKJM. Kalau kita biasanya RKJM itu yang 4 tahun, baru nanti dijabatan setiap tahun, dan nanti di RKT-nya itu baru ke RKS. Jadi 1 tahun ini kita ada program-program yang tidak sesuai dengan RKJM yang 4 tahun. Apakah sebenarnya tadi udah jauh sih, boleh atau tidak? Sebenarnya boleh dipakai. Boleh. Yang penting bukan revolusi tapi Ya. karena polemik di warga asli Pak sama tadi. Wingi programku iki waktu tiba-tiba ada kepala sekolah yang datang membuat program-program yang tidak sesuai dengan yang kita buat di awal 4 tahunan. Ya. Mungkin tasnya hampir sama dengan. Ya. Menambahkan ya Bu ya. Ya. Gitu. Ya, kasih. Ada yang lain? Ya, sambil jadi kalau saya isi kuliah itu sekaligus memotivasi Bapak Ibu itu lulus tepat waktu gitu ya. Jadi ini semester 3 ya, semester 3 judul alhamdulillah sudah, tinggal nanti biasanya di tengah-tengah itu ini termasuk bagian dari manajemen strategi juga begitu. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu itu nanti bisa lulus di tepat waktu. Semester 3 itu sudah harus ke lapangan penelitian. Itu ingat-ingat itu. Kalau semester 3 sudah selesai kok belum dapat ACC ya proposal untuk ke lapangan, biasanya nanti lainnya sudah ke lapangan Bapak Ibu ya seperti apa istilahnya, ayam kehilangan induknya gitu. Biasanya ya biasanya. Makanya usahakan masuknya bersama-sama, keluarnya bersama-sama. Syukur kumlot semua ya Pak ya. Ya kumlot itu hanya semester 4 semester 4 ya selesai yudisium dengan IP 3,76 Pak. Ini dilihat di buku akademik. Ya, saya kira itu Bapak Ibu semoga ya materi dari bab 1 sampai bab 14 tentang manajemen strategi dan mutu pendidikan itu bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita menjadi lulusan-lulusan yang bermutu, punya strategi untuk lembaga kita itu bisa lebih dari lembaga yang lain. Dengan kemarin analisis lingkungan ya, ada analisis SWOT itu ya, internal, eksternal, itu sebenarnya bisa kita terapkan di lembaga kita untuk bisa menjadi lembaga yang bermutu, punya strategi untuk menjadi pemenang di antara lembaga yang lain dengan persaingan yang sekarang itu luar biasa ya. Sekarang luar biasa, negeri saja saling bersaing, apalagi swasta ya, apalagi swasta ya. Kita punya anak saja, anak kita kadang bersaing gitu ya. Kita punya bersaing yang sehat. Iya, bersaing. Kalau dalam Islam itu fastabiqul khairat dalam kebaikan. Demikian Bapak Ibu, semoga materi dari pertama sampai 15 bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.